Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, polisi menetapkan 10 dari 11 pelaku pemerkosaan terhadap remaja berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Motong sebagai tersangka. 2 orang dari 10 tersangka pemerkosaan remaja adalah oknum kepala desa dan oknum guru sekolah dasar. Sementara 1 orang oknum polisi yang diduga ikut melakukan pemerkosaan masih didalami oleh Polda Sulawesi Tengah. 5 tersangka kini sudah mendekam di dalam tahanan Polres Parigi Motong. Sementara 5 orang lainnya kini masih buron dan polisi meminta 5 pelaku segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian sebelum nantinya akan dijadikan DPO. Saat ini masih mencari keberadaan 5 pelaku lainnya. Jadi kita mohon doanya agar cepat tertangkap, cepat kita melakukan proses lebih lanjut terhadap kelima orang ini. Status dari 10 orang ini apa Pak Kadit? Jadi untuk 10 orang, yang 5 orang pertama yang kita tahan tersangka, kemudian yang 5 orang yang akan dijemput ini sekarang ini sebagai tersangka juga. Dan untuk mengetahui update terkini mengenai kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis di Parigi Motong, kita akan bergabung dengan rekan Abdi Mari di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Abdi, berapa jumlah tersangka yang saat ini sudah berhasil dibekuk polisi? Baik Yasmin dan pemirsa, saat ini aparat kepolisian khususnya di Polda Sulawesi Tengah sudah mengambil alih penanganan kasus asusila yang terjadi terhadap ABG di Kabupaten Parigi Motong. Saat ini dari 11 pelaku sudah ditangkap sekitar 7 orang pelaku dari berbagai profesi, dan 2 pelaku terakhir memang baru ditangkap kemarin oleh pihak kepolisian sebelum kasus ini diambil alih oleh pihak Polda Sulawesi Tengah. 1 dari 2 pelaku yang terakhir ditangkap hari Rabu kemarin adalah diduga adalah pacar dari korban yang saat ini juga sudah ditahan di Polda Sulawesi Tengah. Setidaknya masih ada 3 pelaku lain yang tengah diburu oleh pihak kepolisian, dan diimbau supaya para pelaku yang masih berkeliaran supaya menyerahkan diri karena proses hukum yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah diambil alih langsung oleh pihak Polda Sulawesi Tengah. Sementara saat ini saya berada di Rumah Sakit Undata Palu, tempat di mana korban asusila itu dirawat secara intensif di Rumah Sakit Undata Palu ini. Sedianya memang kemarin korban ini akan menjalani operasi di bagian rahimnya, dan operasi itu masih ditunda karena masih ada beberapa kondisi dari fisik korban yang belum memungkinkan untuk menjalani operasi. Namun pihak rumah sakit menjadwalkan akan melakukan operasi kepada korban ini pada pekan depan. Ada 3 dokter ahli dan spesialis yang akan menangani khusus kepada pelaku. Di samping juga pelaku mendapat pendampingan dari sejumlah pihak, termasuk juga dari Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah. Demikian, Jasmine. Ya, Abdi, artinya apa fokus dari pihak kepolisian hari ini? Apakah akan dilakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya? Ya, pihak kepolisian sudah menetapkan 3 pelaku yang masih buron ini sebagai masuk ke dalam daftar pencarian orang. Ketiga pelaku ini memang diduga masih berkeliaran di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Parigi Motong, karena identitas ketiganya juga sudah dikantongi oleh pihak kepolisian, sehingga diminta kepada para pelaku ini untuk segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Saat ini memang 7 dari 11 pelaku itu sudah menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Tengah, sementara 1 orang lagi oknum anggota kepolisian yang juga diduga ikut terlibat dalam kasus asusila ini juga tengah diperiksa oleh pihak penyidik di Brimob Polda Sulawesi Tengah. Polisi belum menetapkan anggota kepolisian ini sebagai tersangka karena masih mencukupkan sejumlah bukti
agar bisa menjerat yang bersangkutan pada proses hukum. Jasmine. Baik, artinya pelaku masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana dengan kondisi korban saat ini? Ya, informasi yang kami peroleh kemarin, korban asusila ini memang masih dalam kondisi yang belum stabil. Sejumlah dokter dan tenaga ahli dari pihak rumah sakit juga sudah diturunkan untuk menangani kesehatan dari pasien ini. Memang kemarin harusnya sudah dioperasi karena kondisi fisik dan juga kondisi mental dari korban ini belum stabil, maka pihak rumah sakit masih memberikan spare waktu hingga pekan depan, waktu untuk melakukan pemulihan kondisi agar bisa dilakukan operasi pada bagian reproduksi dari korban ini. Jasmine. Baik, terima kasih Abdi Mari mengabarkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat bertugas kembali, Abdi.